Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang balance. Artinya seimbang. Oke. Seimbang, balance. Ya. Jadi kurang lebih konsepnya sama seperti kalau kita lagi bersepeda roda 2, dimana kalau kita bersepeda roda 2 itu kita menjaga balance, keseimbangan supaya kita bisa berjalan di atas dua roda itu, ya, supaya sepeda itu tetap stabil di antara dua roda, ya. Karena kalau dua roda itu tidak berjalan, diem, maka apa yang terjadi, sepeda itu akan roboh karena nggak mungkin ada keseimbangan di antara dua roda itu. Tapi kalau sepeda itu bergerak, kuncinya adalah bergerak. Kalau sepeda itu bergerak, maka sepeda itu bisa berjalan asalkan pengendaranya mampu untuk menjaga keseimbangan kiri dan kanan. Oke? Yang dimaksud dengan seimbang itu apa sih? Yang dimaksud dengan seimbang itu adalah berada di titik tengah. Ketika Anda sudah mulai condong ke arah kiri, maka Anda harus menganankan. Ketika Anda harus condong ke arah kanan, maka Anda harus mengkirikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, prinsip seperti inilah yang selalu saya pakai dalam segala hal dalam hidup saya, dalam pembelajaran saya. Karena itu, Anda tidak akan mungkin bisa menemukan satu pola yang terlalu ekstrim dalam semua pengajaran saya. Yang mungkin yang paling ekstrim adalah pengajaran tentang balance ini, mungkin ya. Ya, tapi kalau misalkan grup kita di Facebook namanya grup Practical Ho'oponopono. Bahkan jarang banget saya membahas tentang Ho'oponopono di dalam grup itu. Saya tidak mengajarkan bagaimana Anda menjadi fanatik dengan Ho'oponopono. Tidak mengajarkan Anda bahwa Ho'oponopono adalah ilmu yang paling benar. Tidak mengajarkan Anda bahwa Anda harus mempercayai segala hal yang berkaitan dengan Ho'oponopono. Enggak ada seperti itu. Bahkan kalau Anda ikut pelatihan saya membiarkan semua peserta pelatihan saya untuk belajar dengan guru lain. Saya nggak berani bilang bahwa guru lain itu salah, saya aja yang paling benar. Bahwa Anda harus belajar suatu ilmu harus dari saya, enggak. Justru malah saya menyarankan Anda supaya balance, supaya Anda tidak terlalu terpengaruh oleh ajaran saya, maka Anda harus belajar dari guru lain. Harus. Anda nggak boleh terlalu terpengaruh dengan ajaran saya sehingga mengatakan bahwa ajaran saya ini yang paling benar, bahwa saya adalah orang yang paling benar dalam menyampaikan sesuatu. No, salah. Ketika Anda sudah punya pemikiran seperti itu, maka Anda masuk ke zona ekstrim, di mana ketika Anda sudah masuk zona ekstrim sempit, itu pembelajaran menjadi terhambat. Ya, ketika Anda sudah menjadi fanatik, ketika Anda sudah menjadi ekstrim, maka secara tidak langsung kita menyempitkan diri, menyempitkan sisi pandang kita, ruang pandang kita, sehingga ilmu yang masuk itu nggak bisa beragam, sehingga kita tidak lagi bisa subjektif dalam menilai hidup karena kita terlalu ekstrim. Ya, nah, dalam pembelajaran spiritual pun diajarkan bagaimana caranya untuk melakukan balance ini. Dan kita belajarnya dari alam semesta ini. Jadi kalau misalkan kita melihat di alam ini ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan. Balance semuanya itu. Sementara perbedaannya, pikiran kita yang sempit ini, perhatikan, pikiran kita yang sempit ini selalu ingin berada di satu titik ekstrim. Titik yang ekstrim. Terus kita inginnya berpihak pada salah satu titik itu, siang atau malam. Ya, yin dan yang itu. Kalau kita ngomong dalam alam semesta ini ada yang namanya yin dan yang. Selalu ada dua kutub yang berbeda. Dan kalau kita berada di tengahnya inilah kita bisa mencapai balance dalam hidup ini. Dan hidup itu sebenarnya adalah keseluruhan ini, totalitas. Ada yin dan ada yang. Nggak bisa kita bilang, saya maunya yin terus, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak, saya maunya yang terus juga nggak bisa. Saya maunya siang terus. Saya maunya malam terus, Pak. Saya nggak suka malam, saya nggak suka siang, saya nggak suka A, nggak suka B. Ketika Anda mengatakan tidak suka, tidak suka, itu artinya Anda sudah memihak. Karena Anda nggak mungkin bilang suka atau tidak suka kalau Anda belajar secara totalitas.
ya, bukan part per part. Nah, perhatikan, pikiran kita dengan semesta, dengan hidup ini, bedanya apa? Bedanya pikiran kita sempit, ada batas. Oke? Main kita ada batas. Sementara semesta itu apa? Semesta itu luas. Hidup ini luas. Semesta ini luas. Sementara pikiran kita sempit dan terbatas. Sementara alam semesta ini unlimited. Tiada batas ya, unlimited. Ya, semesta ini unlimited, sementara pikiran kita ini terbatas. Karena itu nggak heran kalau pikiran kita ini suka memihak, suka mengatakan bahwa ini salah, itu benar, ini baik, itu jahat, ya, ini buruk, itu cantik misalkan. Nah, kita suka memilih, dan ketika kita memilih, ya perhatikan, ketika kita memilih berarti pada saat itu kita menyatakan bahwa kita ini sebenarnya ekstrim. Ya, karena Anda nggak mungkin bisa memilih kalau Anda tidak ekstrim. Berarti ketika Anda memilih, maka Anda berpihak pada salah satu. Sehingga kalau Anda berpihak, memilih yang itu, maka keseimbangan itu sudah nggak terjadi lagi. Anda menjadi fanatik itu juga terjadi karena Anda sudah tidak lagi seimbang. Oke? Nah, itu teorinya. Spiritual, dalam ilmu spiritual diajarkan kita bagaimana membalanskan, ya, membalanskan segala hal. Kadang-kadang ini kita adu dalam hal motivasi atau meditasi nih, Pak. Take action atau doing nothing. Nah, take action atau doing nothing. Kalau Anda sekarang belajar spiritual dan ada fanatik, maka Anda bilang doing nothing lebih bagus daripada take action. Kalau Anda anti spiritual, Anda suka motivasi, maka Anda bilang take action itu lebih bagus daripada doing nothing. Ya. Take control atau surrender. Nah, ini dia. Take control atau surrender. Yang benar adalah Anda tidak memihak. Artinya apa? Kadang-kadang kita butuh yang namanya motivasi. Kadang-kadang kita juga butuh yang namanya spiritual. Dan itu kita akan bergerak menyesuaikan supaya apa? Supaya kita tetap berada di tengah. Supaya sepeda kita itu tetap berjalan. Karena kadang-kadang kita bisa oleng ke kiri, kadang-kadang kita bisa oleng ke kanan. Dan ketika Anda oleng ke kiri, maka cepat-cepat kanankan. Ketika Anda oleng ke kanan, maka cepat-cepat kirikan. Supaya apa? Supaya sepedanya bisa jalan stabil, seimbang. Karena kalau Anda oleng ke kiri, Anda nggak kanankan, maka apa terjadi? Sepeda itu akan roboh terlalu ke kiri. Demikian juga dengan yang ke kanan. Itu sebenarnya pola pikir saya seperti itu. Karena itu saya tidak pernah memihak. Saya suka belajar motivasi, saya juga belajar spiritual. Saya suka belajar doing nothing, saya juga suka belajar take action. Ya. Saya suka belajar in control, saya juga suka belajar surrender. Wow. Maka disitulah Anda akan mengalami suatu kemajuan kalau menurut saya. Suatu keseimbangan itu membuat kita melangkah lebih cepat, lebih lancar dibandingkan dengan kalau kita hanya memihak pada salah satu pihak saja. Paham maksudnya ya? Karena itu jangan heran kalau Anda melihat video YouTube saya yang kadang-kadang kita take control dalam hidup ini, tetapi kadang-kadang kita juga surrender dalam hidup ini. Pakailah sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Jangan Anda bilang, loh kok plan-plan Pak? Kita nggak plan-plan, tapi video ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk menjadi balance. Paham maksudnya ya? Jadi kalau Anda audiens saya, Anda adalah subscriber saya di YouTube, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa wah Pak Irwan ini plan-plan, sebentar pro spiritual, sebentar pro motivasi. Yang benar yang mana? No. Video ini ditujukan untuk membuat Anda menjadi balance, bukan membuat Anda menjadi fanatik terhadap salah satu pihak. Paham maksudnya ya? Jadi kita nih sebagai pembelajar, kita bukan guru, kita bukan tokoh spiritual, kita bukan orang yang harus mempertahankan ajaran kita. Kita hanyalah murid, kita hanyalah seorang pembelajar yang mencoba memanfaatkan ilmu ini untuk membuat hidup kita jadi lebih baik. Jadi kita nggak perlu untuk menjadi seorang yang fanatik. Kita nggak perlu untuk memihak salah satu. Tapi seorang guru harus fanatik, yes. Ya, karena itu ajarannya dia. Kalau guru spiritual ya harus fanatik spiritual. Ya, dia harus menyediakan ajaran spiritual yang kesannya seperti fanatik. Kenapa seorang guru harus fanatik? Karena guru itu ya sama juga. Dia menyediakan sarana.
Ketika orang yang lagi butuh spiritual, dia harus bertemu dengan guru yang fanatik spiritual. Sehingga dahaga tentang kekurangannya itu bisa terpenuhi oleh orang yang benar-benar fokus. Orang yang benar-benar hanya bicara tentang spiritual, expert di bidang spiritual. Paham maksudnya ya? Jadi keduanya tuh baik-baik adanya. Nah, kita bersyukur karena kita juga bukan guru. Sehingga kita perlu seorang guru yang ada di sini, dan kita juga perlu seorang guru yang ada di sini. Inilah yang melengkapi hidup kita. Inilah yang buat hidup kita jadi lancar. Oke, paham ya? Ini konsep yang sangat luar biasa. Jangan dalam hal apapun, jangan menjadi ekstrim. Kecuali kalau Anda jadi guru, kecuali kalau Anda menjadi tokoh, kecuali kalau Anda menjadi seorang leader dalam hal spiritual atau dalam hal motivator, ya motivasi ya, Anda harus jadi ekstrim. Tapi kalau kita bukan guru, ya udahlah, kita di tengah-tengah aja lah. Jangan ikut-ikutan fanatik. Oke, lanjut. Kita akan memberikan contoh ya. Dalam video ini saya akan memberikan contoh hal-hal yang akan membingungkan kalau Anda terlalu ekstrim. Ya, ada 3 contoh yang sehari-hari aja, yang simple. Yaitu nomor 1 adalah kerja sendiri atau kita suruh orang lain melakukan pekerjaan kita. Ya, baru-baru ini saya mengikuti kelas marketing yang luar biasa sekali dari kelasnya Perry Marshall, ya, dan diajarkan di sana adalah bagaimana kita ini belajar untuk mendelegasikan pekerjaan kita ke orang lain. Wow, kalau selama ini ternyata kita lebih suka berada di dalam sini. Kalau bisa saya kerja apapun saya kerjakan sendiri. Di luar sana nggak ada orang lain yang lebih hebat daripada saya. Saya mau kerja sendiri. Pokoknya saya mau kerja sendiri. Saya ternyata orang yang seperti itu setelah dilakukan tes yang namanya Kobe Index. Itu dilakukan tes, ternyata saya tipe orang one man show. Wow, saya juga kaget. Iya benar juga. Mungkin ini terjadi kenapa? Karena ketika di sekolah dulu kita itu menyuruh orang lain salah. Ya mungkin kita nggak tahu. Ya, jadi berpikir bahwa kalau saya nggak bisa menggunting misalkan, maka saya suruh orang lain untuk menggunting buat saya, itu ada suatu hal yang salah. Karena sekolah mengajarkan kamu harus melakukan segalanya sendiri. PR kerja sendiri, ulangan kerja sendiri, semuanya harus kerja sendiri. Sehingga apa? Ketika nanti Anda sudah dewasa, kita hanya tahu kerja sendiri. Kita nggak tahu bagaimana cara mendelegasikan ke orang lain. Nah, kalau semuanya dikerjakan sendiri, ini akan mempersulit Anda untuk menjadi sukses. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, skill kita terbatas, tenaga kita terbatas. Nggak mungkin Anda bekerja sendiri tanpa mendelegasikan ke orang lain. Contoh sederhana, Anda membuka toko roti misalkan. Kalau cuma buka 1 toko roti, Anda bisa kerja sendiri. Tapi kalau Anda membuka 50 toko roti sekaligus dalam satu kota, maka nggak mungkin tangan Anda aja cuma 2, Anda mau kerjakan sendiri 50. Nggak mungkin. Waktu kita terbatas 24 jam. Tangan kita cuma 2, tenaga kita terbatas. Betul? Lalu Anda mau kerjakan itu semua sendiri? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anda mau nggak mau harus mendelegasikan itu. Anda harus punya manajer, Anda harus punya pegawai, Anda harus punya sistem. Mau nggak mau Anda harus mendelegasikan itu pada orang lain. Permasalahannya simple. Ketika Anda sudah terlalu fanatik seperti saya, terlalu fanatik bahwa sayalah orang yang paling baik, one man show, semuanya one man show, dikit-dikit one man show, apa Anda punya skill untuk memilih orang lain? Untuk mendelegasikan pekerjaan pada orang lain? Ternyata kerja sendiri juga perlu skill, ternyata mendelegasikan kepada orang lain pun itu juga perlu skill. Bagaimana memilih orang, bagaimana membuat orang lain tuh mau bekerja dengan Anda, bagaimana membuat orang lain mau bekerja sama dengan Anda. Lalu Anda harus bayar dia berapa sebagai kompensasinya. Lalu apa yang harus dia kerjakan? Itu ternyata nggak mudah, ternyata harus ada skillnya. Paham maksudnya ya? Dan skill itu nggak pernah muncul karena selama ini kepikir pun juga nggak, karena pola pikirnya adalah kerja dengan sendiri, kerja sendiri. Itulah sebabnya kenapa pegawai dengan bos itu income-nya jauh lebih besar si bos. Kenapa? Karena si bos itu bisa mendelegasikan. Delegasi ini faktor atau nilai tambah, faktor kalinya, leverage-nya si bos ini. Si pegawai ini dia hanya fokusnya apa? Kerja sendiri, that's it. Kerja sendiri aja. Ya saya seorang accounting, ya sudah saya kerja sendiri aja. Sementara kalau orang yang ingin kaya, Anda harus berpikir delegasi. Anda harus mendelegasikan itu. Anda harus tahu bagaimana cara kerjasama dengan orang lain. Paham maksudnya ya? Jadi
Harus balance. Anda juga nggak bisa bilang, wah semuanya saya delegasikan aja. Semuanya saya delegasikan, nggak ada satupun yang saya kerjakan sendiri. Itu juga salah juga. Karena kerjaan lain boleh Anda delegasikan, tapi juga Anda punya kerjaan sendiri. Lakukan kerjaan yang Anda sukai, misalkan. Kalau semuanya didelegasikan pada orang lain, lalu Anda kerjanya apa? Bener? Ya, nggak bagus juga. Jadi sekolah itu nggak salah amat sih. Karena kalau berpikir kalau semuanya suruh orang lain yang kerja, akibatnya keberhasilan kita ditentukan oleh orang lain. Kita nggak jadi orang yang mandiri, betul? Nah, dari sini Anda bisa melihat bahwa kalau terlalu ekstrem ke kiri maupun ekstrem ke kanan, itu tidak membawa kebaikan. Tapi kalau Anda balance, maka maka akan terjadi suatu kemajuan yang pesat dalam hidup Anda. Paham maksudnya ya? Contoh pertama, Anda bisa paham bahwa kalau Anda suruh memihak yang mana? Dua-duanya saya lakukan. Ya, ketika Anda sudah terlalu banyak bekerja dalam sendiri, yuk belajar satu hal, bagaimana mendelegasikan. Ya, ketika Anda sudah terlalu banyak mendelegasikan kepada orang lain, Anda mengandalkan orang lain, yuk kita belajar bagaimana caranya kita hidup mandiri. Paham ya? Lanjut yang kedua adalah memberi dan menerima. Oh, ini perfect sekali contohnya. Oke? Coba sebelum saya melanjutkan materi ini, saya akan bertanya dulu. Anda pro yang mana? Anda pro memberi atau Anda pro menerima? Wow, saya yakin pasti Anda sudah bilang, oh saya Pak lebih banyak memberi. Lebih mulia mana? Memberi atau menerima? Anda mengatakan, saya lebih banyak memberi Pak. Memberi itu lebih mulia. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Perhatikan ya. Nggak ada yang salah dengan Anda mengatakan bahwa memberi lebih mulia daripada menerima. Itu nggak ada yang salah sepanjang hidup Anda kurang dalam hal memberi. Paham maksudnya ya? Karena apa? Karena intinya memberi dan menerima Anda harus balance. Saya kasih contoh, kalau sekarang Anda terlalu pro ke dalam memberi, maka Anda lupa untuk menerima. Dan ternyata bukan cuma skill memberi. Maksud saya, bukan cuma memberi aja yang perlu skill, tetapi menerima pun juga harus perlu skill. Ya, saya kasih tahu, kalau Anda sekarang terlalu banyak memberi, ya, memberi terus memberi, maka apa yang terjadi? Akan terjadi ketidakbalancean. Anda menjadi dalam hidup ini, Anda menjadi kering karena Anda memberi terus lupa menerima. Ya, Anda akan merasa kecewa akan Anda sering mengalami kekecewaan dalam hidup ini karena terlalu banyak memberi, sementara sumber Anda jadi kering. Karena intinya adalah in and out harus balance. Kalau Anda out terus, nggak pernah in, ya habis. Ya, ketika habis pun Anda terus memberi, maka apa yang terjadi? Anda seringkali kecewa dengan pemberian Anda. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ya. Nah, satu lagi, kalau Anda terlalu banyak memberi, Anda nggak tahu skill menerima. Dan orang menerima itu, orang yang perhatikan, kalau Anda dikasih sesuatu pada orang lain dan Anda terima itu, maka apa yang Anda ucapkan? Anda mengucapkan terima kasih, apresiasi. Betul? Orang yang terlalu banyak memberi tidak tahu caranya mengucapkan apresiasi, tidak tahu caranya berapresiasi. Paham maksudnya? Ya, karena Anda memberi terus. Orang yang memberi itu menerima ucapan terima kasih, tapi dia tidak pernah berterima kasih. Betul? Ya. Orang yang terlalu banyak memberi tidak tahu caranya menerima. Sehingga apa? Ketika semesta ini memberikan sesuatu kepada Anda, ingat semesta itu abundance. Lebih abundance daripada kita. Coba lihat pikiran, hidup. Hidup ini lebih luas, sementara pikiran kita sempit. Ya, sehingga apa yang kita butuhkan nothing bagi kehidupan ini, dan kehidupan ini meluas, ya, abundance. Ya, sementara di sini kita lebih suka mengalami lack, kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena kita sempit. Ada batasannya. Otomatis kita mudah menjadi lack. Sementara hidup abundance karena hidup nggak punya batas. Everything is unlimited, semuanya melimpah. Sehingga apa yang terjadi ketika Anda kurang sesuatu, sebenarnya hidup ini mau memberikan kepada Anda. Karena hidup memberi pun itu tidak ada arti bagi dia, dan hidup tidak menjadi rugi dengan memberi. Tetapi permasalahannya sekarang Anda maunya memberi aja, nggak mau menerima. Anda nggak tahu ilmunya menerima bagaimana. Anda nggak tahu bagaimana cara menerima. Nggak tahu, maunya memberi terus. Sehingga apa yang terjadi? Anda lagi-lagi akan mengalami kekecewaan hidup. Anda mengira bahwa saya sudah memberi banyak, kok nggak dapat balikan ya? Saya katanya kasih uang 100, baliknya 1000. Ya, tapi kok nggak balik-balik? Keuangan saya makin jelek. Kenapa bisa begitu? Karena Anda nggak tahu caranya
menerima. Hidup mau memberi kepada Anda, memberi balikan, tapi Anda nggak tahu cara menerima. Anda nggak tahu bagaimana cara berapresiasi dalam hidup ini, sehingga Anda merasa bahwa hidup saya ini kok selalu seperti ini terus. Coba cek, jangan-jangan Anda terlalu banyak memberi. Coba deh balancekan memberi dan menerima. Ketika Anda membalancekan itu, wow. Demikian pula kalau Anda terlalu banyak menerima, itu juga nggak bagus, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau Anda hidup cuma mau menerima aja, ini adalah orang-orang yang cuma kerjanya cari untung. Kalau mau saya harus untung terus dah. Dalam pergaulan kalau bisa makan saya nggak bayar. Pokoknya saya mau menerima aja terus. Kalau bisa saya menerima terus, nggak pernah memberi. Kalaupun saya memberi pun saya cuma sedikit, menerima saya harus lebih banyak daripada memberinya. Saya maunya mencari untung terus dalam segala hal. Apa yang terjadi? Hidup Anda pun juga kering. Kenapa? Karena Anda nggak pernah memberi. Karena Anda nggak balance antara in dan out. Paham maksudnya ya? Sama seperti kita punya teman. Kalau kita punya teman, kita maunya memberi terus. Coba Anda lihat. Maka pertemanan Anda akan jadi nggak balance. Coba dah, kalau nggak percaya. Ya, Anda punya teman, bantulah dia terus. Bantu dia terus, ya. Tiap kali kekurangan uang Anda kasih terus. Dia kali punya uang, kasih lagi terus. Lama-lama Anda akan merasa bahwa kok saya seperti nggak dihargai ya. Lama-lama teman Anda akan telepon, punya uang nggak? Sudah ditransfer apa belum? Pernah mengalami seperti itu? Ya, demikian pula kalau Anda punya teman maunya menerima terus. Ya, nggak gelem rugi. Pokoknya intinya maunya untung terus. Maka itu juga nggak balance. Anda nggak akan suka dengan bergaul dengan orang yang menerima terus. Supaya pertemanan kita bisa berjalan dengan normal, dengan baik, dengan balance, maka kita harus balance antara memberi dan menerima. Permasalahannya sekarang kita sendiri juga nggak balance. Anda maunya memberi terus. Anda nggak memberikan kesempatan untuk menerima. Tidak memberikan kesempatan untuk mereka memberi. Karena Anda maunya memberi terus. Ketika makan, kalau bisa saya bayar. Orang lain nggak boleh bayar. Sehingga saya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang, tapi saya maunya menerima ucapan terima kasih. Itu juga nggak balance, Bapak Ibu. Dapat ilmunya? Nggak balance. Jadi sometimes Anda harus, kalau yang kelebihan memberi, Anda harus memberikan kesempatan untuk orang lain menerima, memberi kepada Anda. Dan Anda memberikan kesempatan diri Anda menerima kebaikan orang lain. Coba deh Anda rasakan bagaimana menjadi seorang yang menerima kebaikan orang lain. Kasih dia kesempatan untuk sharing happiness. Kalau misalkan Anda punya anak Anda baru pertama kali kerja, selama ini Anda bayarin dia makan. Sekali-kali deh, anak Anda bilang, "Pa, Ma, yuk kita pergi, saya yang traktir." Oke, kasih dia kesempatan. Kasih dia kesempatan, oke, kamu kali ini boleh mentraktir. Bukan itu menghina, enggak. Tapi latihan. Dan setelah itu cobalah Anda bilang, "Terima kasih, kamu sudah mentraktir saya. Terima kasih loh ya, terima kasih." Dan rasakan apa yang Anda rasakan ketika Anda mengucapkan terima kasih. Ketika Anda sudah kering mengucapkan terima kasih karena selama ini cuma menerima ucapan terima kasih, itu akan menjadi balance dalam hidup Anda. Dan itu akan membuat hubungan Anda jadi lebih baik. Percaya deh sama saya, hubungan itu juga balance. Karena hubungan nggak bisa kita memberi terus, nggak bisa hubungan kita menerima terus. Itu adalah hubungan yang tidak sehat. Paham maksudnya? Yang terakhir, nomor 3, supaya video tidak terlalu panjang. Sama juga dengan muncul dan absen dalam sosial. Sama juga, sometimes Anda harus balance. Kalau Anda muncul terus di pergaulan, kemana-mana, di mana-mana ada Anda terus muncul terus, itu membuat value Anda akan berkurang. Kadang-kadang Anda juga perlu harus absen, mengatakan, "Enggak, sorry, saya nggak bisa. Sorry, saya mau pergi sama anak saya. Sorry, saya mau..." It's okay. Jangan Anda muncul terus. Dimanapun Anda pokoknya muncul. Pokoknya saya muncul terus. Nggak bisa. Sometimes kita harus absen. Demikian pula, kalau Anda absen terus juga nggak boleh juga. Kalau Anda setiap kali diajak orang, "Pak, ayo pergi nonton bioskop." Enggak. "Ayo Pak, pergi mancing." Enggak. "Ayo Pak, main golf." Enggak. Anda enggak terus daripada iya, maka terjadi orang malas ngajak Anda. Karena ujung-ujungnya pasti juga jawabannya adalah tidak. Maksudnya, jadi kita memainkan antara muncul dan absen. Kalau Anda muncul terus nggak bagus, kalau Anda absen terus juga nggak bagus. Balance kan. Sometimes Anda muncul, sometimes Anda absen. Paham maksudnya? Ini adalah penjelasan singkat bagaimana kita menjalankan ilmu tentang balance ini dalam hidup kita sehari-hari.
Bahwa balance inilah yang membuat kita jadi maju, membuat kita jadi melangkah, membuat kita menjadi bergerak. Konsepnya sama seperti sepeda, pastikan Anda menjadi balance. Setiap kali Anda sudah mulai fanatik terhadap sesuatu, Anda mulai tanyakan coba, wah ini jangan-jangan saya sudah terlalu miring ke kiri, jangan-jangan saya sudah terlalu miring ke kanan. Saatnya Anda cari lawannya. Saatnya Anda ganti fokus, balancekan itu. Ya, karena kalau Anda sudah menjadi terlalu miring, maka apa yang terjadi? Anda nggak bisa dapat pelajaran dalam hidup ini lagi. Kalau Anda ingin benar-benar memahami hidup, Anda harus menjadi hidup itu sendiri. Itu kata-kata guru saya. Jadi kalau Anda ingin mempelajari hidup ini seperti apa, maka Anda harus menjadi hidup. Nah, hidup sendiri itu adalah yin dan yang. Hidup sendiri adalah totalitas. Hidup sendiri itu begitu abundance. Hidup itu begitu unlimited. Ketika Anda berusaha menjadi seperti hidup itu, maka hidup Anda otomatis akan jadi lebih bagus. Anda akan lebih mudah mengenal hidup daripada kalau Anda mengenal hidup berdasarkan apa yang jadi pola Anda yang di sebelah sini. Yaitu polanya ekstrim. Oke, sekali lagi, menjadi ekstrim nggak ada yang masalah, tapi segera imbangkan. Kalau kita ngomong, apakah bisa Pak 100% imbang terus? Nggak bisa juga. Sometimes kita akan cenderung ke kiri, cenderung ke kanan, tapi sadari itu. Sadari itu. Balancekan segera. Ya, ingat dalam hidup ini tidak ada kata ideal. Nggak bisa kita 100% ideal, nggak bisa. Berarti saya harus balance terus Pak ideal. Nggak bisa. Nggak bisa. Sometimes kita ke kiri, sometimes kita ke kanan. Dan it's okay. Sekali lagi, it's okay. Ketika saya belajar tentang marketing, saya balance ke kiri. Ketika saya belajar spiritual, saya jadi balance ke kanan. It's okay. Dan ketika saya belajar, saya nggak balance, ya it's okay. Tapi segera setelah itu, saya akan segera balance kan. Pada saat belajar, saya miring, it's okay. Setelah itu saya akan balance kan lagi. Ya, sekali lagi, jangan ekstrim. Jangan kemudian Anda bilang seperti ini, lalu pikiran langsung bilang, oh kalau begitu Pak, saya mau balance dalam segala hal. Nggak bisa. Ya, mainkan konsep ini secara fleksibel. Pikiran nggak bisa fleksibel, pikiran maunya ekstrim. Kalau misalnya, oh ya kalau begini saya langsung begini. Nah, ya pikiran maunya ekstrim. Sama juga, balance nggak bisa ekstrim. Ya, mainkan ini secara fleksibel. Sometimes Anda miring ke kiri, it's okay. Sometimes Anda miring ke kanan, it's okay. Segera kembalikan. Itu kuncinya. Fleksibel aja dan jangan menjudge. Jangan Anda bilang menyalahkan diri Anda. Oh, berarti saya begini dulu, kok begini. No. Itu adalah bagian dari hidup. Jangan salahkan diri Anda. Apresiasi setiap kali Anda bisa melakukan balance. Semoga Anda bisa mendapatkan pelajaran yang ingin saya sampaikan dengan ilmu balance ini. Jangan khawatir karena saya selalu mengulang terus. Dan kalau Anda ikut meeting saya, Anda ikut lihat video ini, intinya adalah balance. Anda akan saya ulang terus, ya. Tapi semoga video ini bisa memberikan Anda clarity bahwa, oh, ternyata balance yang seperti ini yang dimaksud oleh Pak Irwan. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe kalau memang video ini bagus, supaya Anda tidak ketinggalan setiap kali saya membuat video. Dan kalau memang Anda mau menyalurkan rezeki, punya rezeki berlebih, di kolom komen ada tempat penyalurannya. Anda bisa masuk ke situ. Oke? Terima kasih. Thank you. I love you. Sampai jumpa di video kuliah spiritual selanjutnya. Thank you.